Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah. Ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program pembelajaran bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Al-Qur'an. Sekarang melanjutkan latihan maf'ul fi ya. Nomor 1 silakan. Siapa? Ya. Makata Sulaiman di Jakarta syahran. Artinya Sulaiman menetap di Jakarta selama 1 bulan. ya. Makata fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Itu cukup. Sulaiman fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin mabniun 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jakarta maf'ulun fihi majrurun. Enggak, bukan Jakarta ada huruf jar fi. Majrurun saja. Majrurun Majrurun bi fi. Majrurun bi fi wa alamatul jarrihi kasratun muqaddaratun fi akhirih. Alal alif mana min zuhuriha ta'addur. Wa alamatul jarrihi Kasratun muqaddaratun alal alif mana min zuhuriha at-ta'addur. mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Syahran maf'ulun fihi mansubun Zarfu zaman. Ini juga disebut saja. Yeah. Maf'ulun fihi zarfuz zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Nomor 2 silakan. Ya. Adhabu ila suqi ghadan. Aku akan pergi ke pasar besok. Harfu istiqbal mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ila harfun jarin mabniun 'ala sukun. La ma'ana lahu min al-i'rab. Asuqi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Godan maf'ulun fi zarfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratu fi akhirih. Nomor 3 silakan. Ya. Buktiman dauratu usbu'an. Artinya Telah diadakan daurah hari Minggu. Hari Minggu.
Hari Minggu mahal itu. Seminggu, selama seminggu. Sepekan. Abniun ala ya. Ya, bagus. Terus nomor 4. Ada ini 2 orang lagi, pas ada 5 orang. Yashraful mudarrisu amama talamizu. Talamizu jadi apa talamizu? Jadi apa dudukannya? Kan setelah zorob apa? Mendopil ya, majrur. Yashraful mudarrisu amama talamizi. Guru sedang menjelaskan di depan para siswa. Yashrafu Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-mudarrisu fa'il marfu'un ala dhammi wa alamatu rafihi fi dhammatun zahiratun fi akhirih amama maf'ul fi zarfu makan mansubun ala fathi wa alamatu nasbihi fathatun ya zahiratun zahiratun fi akhirih talamizi wa huwa mudhaf tadi wa huwa mudhaf talamizi maf'ul bi. Kalau setelah mudhaf apa? Tadi kan udah disebut mudhaf ilaih. Talamizi mudhafun ilaih majrurun ala wa alamatu jarrihi fi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, sudah. Nomor 5 Fariju ya. Kolamu jadi apa? Do apa artinya? Fil amr bisa nggak fa'ilnya zahir? Fil amr nggak bisa, fi'ilnya zahir, fi'ilnya harus dhamir. Doa itu kan dari wadoa ya do, artinya menyimpan. Pulpen menyimpan atau menyimpan pulpen? Cocoknya jadi pelaku atau jadi objek, Pak? Doi kalau diwasolkan jadi kasroh, asalnya sukun do. Diwasolkan jadi kasroh doil
Artinya simpanlah, bukan di dalam. Indah itu indah apa artinya? Udah lupa lagi. Di antara baina, di sisi atau di dekat. Daftari apa? Buku tulis. Ya, i'rabnya do apa? Mabniun ala sukun. Failuhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu al-qalama mansubun wa alamatun nasbihi maf'ul fi zarfu apa? Mansub bukan mabni. Wa alamatun nasbihi majrur ya. Sulitannya apa? Insyaallah ini mudah. Insyaallah mudah ini. Ya. Apa? Wa doa, kata wa doa ya dong. Kalau berdoa da'a ya doa. Ya. Jadi memang harus dimurajaah, diulang. Karena kalau nggak diulang ya lupa lagi. Ya, jadi di rumah harus menyediakan waktu. Jadi jangan belajarnya hanya sekarang aja. Setelah selesai belajar di pertemuan sekarang, tutup udah nggak pernah dibuka lagi ya, lupa. Jadi harus dimurajaah. Kita belajar apapun perlu murajaah. Semakin banyak kita murajaah, mengulang, maka akan semakin terkuasai ilmu itu. Kita lanjut ya ke yang berikutnya, maf'ul li ajli, keterangan alasan pekerjaan. Jadi untuk i'rab ini kita harus memahami maknanya dalam struktur kalimat. Ya. Kita sudah belajar tentang fa'il itu pelaku ya. Pelaku dari suatu perbuatan, lalu maf'ul bi kalau fi'ilnya muta'addi butuh objek ya, berarti ada maf'ul bi objek. Ya, lalu keterangan waktu dan tempat, maf'ul bi ya zarfu zaman dan zarfu makan. Nah, sekarang ini masih terkait dengan jumlah fi'liyah ya, karena kita bahas jumlah fi'liyah dulu. Ya, jumlah fi'liyah. Dari minimal kan fi'il fa'il ya, jumlah fi'liyah yang pokoknya itu terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Yang pokoknya. Ya, nah sekarang kita mau tambahkan keterangan alasan. Jadi ketika kita menyebutkan pekerjaan, alasan kita melakukan pekerjaan itu apa? Ini namanya maf'ul li ajli. Ya, li ajli itu artinya alasan. Maf'ul li ajli atau alasan pekerjaan adalah
Ya, didefinisikan di sini al-maf'ulu li ajri huwa ismun mansubun yudkaru li bayani sababi husulil fi'li. Ya, ismun mansubun, isim mansub yudkaru yang disebutkan li bayani untuk menjelaskan sababi husulil fi'li, sebab atau alasan terjadinya suatu pekerjaan. Maf'ul li ajli termasuk bagian struktur kalimat pelengkap fadlah yang merupakan keterangan alasan atau sebab atau motif ya dilakukannya pekerjaan, suatu pekerjaan. Motif seseorang melakukan suatu pekerjaan, perbuatan itu berasal dari hati. Ya, biasanya berasal dari hati, sehingga maf'ul li ajli ini terkait dengan perbuatan hati. Kedudukannya harus mansub, biasanya ia berada di dalam struktur jumlah fi'liyah. Tapi terkadang juga ada di struktur jumlah ismiyah. Kalau di dalam jumlah ismiyahnya tersebut ada yang mengandung fi'il. Kalau yang mengandung fi'il ya tetap dia bisa mendatangkan mengandung makna kata kerja ya. Bisa mendatangkan maf'ul li ajli. Jumlah ditambah dengan maf'ul li ajli. Nah, lihat contoh-contohnya. Ata Muhammadun, ya, Muhammad telah datang. Si Muhammadun jadi apa? Fa'il. Al-madrasata ya ke sekolah. Nah, kalau al-madrasah sebetulnya bukan maf'ul bi ya. Karena ata itu lazim. Madrasata kenapa mansub? Ya, ini disebutnya mansub li nazil khafidi. Mansub li nazil khafidi. Mansub karena dibuang huruf jar yang memajrurkannya. Jadi asalnya ata Muhammadun ilal madrasati. Asalnya ata Muhammadun ilal madrasati. Ilanya dibuang jadi mansub al madrasata. Jadi bukan maf'ul bi, bukan. Karena atanya bukan fi'il muta'addi. Atanya fi'il lazim. Rogbatan karena berharap fil ilmi dalam ilmu. Karena berharap ilmu. Nah, lihat kata rogbatan. Rogbatan ini kan adalah alasan kenapa Muhammad datang ke sekolah. Ya, alasannya rogbatan karena berharap. Jadi biasanya merupakan perbuatan hati. Apa alul qulub. Ya. Berharap itu di hati. Jadi orang melakukan sesuatu itu motifnya apa? Ya, nah, ketika kita menyebutkan motifnya dan dalam penyebutannya tidak pakai huruf jar. Ya, tidak pakai huruf jar. Kalau pakai huruf jar bisa aja menggunakan li untuk atau karena. Li rogbatin bisa aja. Tetapi kita tidak menggunakan huruf jar. Nah, maka maf'ul li ajli ini hukumnya mansub rogbatan. Diartikannya karena, ada makna karenanya. Kenapa ya? Karena dia posisinya sebagai maf'ul li ajli, keterangan alasan. Begitu ya. Muhammad datang ke sekolah karena berharap ilmu. Rogbatan fil ilmi. Rogbatan ya dalam mengirobkannya ya asal kita sudah tahu ini maf'ul li ajli, kita sebutkan ya kedudukannya lalu hukumnya tanda i'rabnya seperti biasa. Maf'ul li ajli mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhairatun fi akhirih. Yang kedua, tusalli Zainabu imanan billahi. Zainab salat karena iman kepada Allah. Zainabu jadi apa? Jadi fa'il ya dari tusalli. Sambil kita bahas contoh sambil kita perhatikan juga ketentuannya ya. Ya langsung nyambung. Ketentuannya yang pertama maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar.
Jadi maf'ul ajri itu selalu masdar. Tadi seperti tadi rogbatan. Rogbatan itu masdar dari kata rogiba yarghabu rogbatan. Dia berupa masdarnya. Ya, sekarang Zainab tusalli Zainab imanan. Zainab salat karena iman. Iman itu masdar dari kata amana yu'minu imanan. Maf'ul ajri harus merupakan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hati, af'alul qulub. Karena ia adalah motif dilakukannya suatu pekerjaan tadi ya, af'alul qulub, perbuatan hati. Untuk menentukan maf'ul ajri bisa digunakan pertanyaan mengapa atau apa alasan motif dilakukannya pekerjaan tersebut. Dalam menerjemahkan maf'ul ajri ditambahkan arti karena di samping arti dari masdar tersebut. Karena ada makna karena, ada alasan atau dikarenakan atau oleh sebab. Ya, jadi Zainab sholat bisa ditanyakan untuk mencari maf'ul ajri, kenapa Zainab sholat? Alasannya apa? Motif Zainab sholat itu apa? Imanan, karena iman. Jadi motif Zainab sholat itu karena iman billahi kepada Allah. Ya. Jadi, maka imanannya itu adalah maf'ul ajri mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun bi akhiri. Nomor 3 ya, ini fi'ilnya majhul. Uqibal auladu ta'diban lahu. Anak-anak laki-laki dihukum karena sebagai pendidikan untuk mereka. Ya, auladu jadi apa? Naibul fa'il. Ta'diban. Jadi kenapa anak-anak itu dihukum? Ya, ta'diban karena sebagai pendidikan. Pendidikan adab. Ta'diban itu kan masdar dari kata adaba yu'adibu ta'diban. Jadi dia berupa masdar. Ya, ta'diban karena sebagai pendidikan. Pendidikan sebenarnya bukan perbuatan hati ya. Jadi tidak selamanya perbuatan hati. Yang penting masdar itu bisa dijadikan sebagai alasan atau motif dilakukannya suatu pekerjaan. Lahum bagi mereka ya, lam huruf ja, humnya dhamir mutasil, humnya la sukun bimali jarin. Ya, ta'diban wa quli ajli mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi akhiri. Contoh lain. Nomor 4 ya, zurtu aliyan hubban lahu. Aku telah mengunjungi Ali ya karena cinta kepadanya. Ya, zurtu ya itu fi'il madhi mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharikin wa ta'u dhamirun mutasil mabni 'ala dhammi imma 'ala raf'in fa'il. Aliyannya jadi apa? Maf'ul bi. Aku mengunjungi Ali berarti objek. Maf'ul bi mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhamratun fi akhirih. Nah, kenapa aku mengunjungi Ali? Hubban ya, karena cinta. Nah, berarti hubbannya itu sebagai maf'ul ajri. Ya, berarti hubban adalah maf'ulun bi ajli mansubun wa
alamatu nasbihi atun dhahiratun fi akhirih. Lahu ya lanya harfu jarin mabniun ala fathil lam i'rab al-ha'u dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarin billah. Nomor 5 astarihu ta'iban. Ya, aku istirahat sedang atau akan istirahat karena lelah. Ya, tadi huban masdar ya dari kata haba yahibu huban. Saya istirahat karena lelah. Astarihu fi'lun mudhari' marfu' alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Taiban maf'ul li ajli mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Karya masdar dari kata apa? Taiba ya ta'abu taiban. Taibun matbu'un. Ya, it'ab la tat'ab mat'aban mat'abun tiba it'ab. Tuiba yut'ab. Nomor 6 la tatasaddaqu riya'an. Ya, janganlah kalian bersedekah karena riya. Ya kan? Karena riya, nah berarti dia alasan. Alasan bersedekah itu riya. Berarti dia maf'ul li ajli. La-nya harfu apa? Nahi. Ya, la-nya harfu nahi. Ya, wa jazmin juga ya. Karena kalau la nahiyah itu memazumkan. La nahiyah itu memazumkan. Beda dengan la nafiyah, ya tidak memazumkan. La harfu nafin wa jazmin mabni ala sukun la ma'ala lahu minal i'rab. Tatasaddaqu fi'il apa? Fi'lun mudhari. Kalau dalam ilmu nahwu enggak ada istilah fi'il nahi. Fi'il nahi itu hanya di tasdid. Dalam ilmu fi'il nahi itu sebenarnya adalah fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi hadbun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa wawu jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Riya'an maf'ulun li ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, kenapa kalian bersedekah karena riya? Ya, jangan, ini larangannya. Riya itu dari kata ro'a, ya dari kata fa'ala. Fa'ala fa'ilu bahasanya. Ro'a yura'i mura'atan wariyaan. Kalau kalimat itu misalnya tanpa maf'ul bisa langsung maf'ul aja. Ya, enggak harus kan, enggak harus ada maf'ul bi. Ya, yang namanya maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli. Ya, itu kan adalah fadlah, kalimat pelengkap yang bisa ada bisa tidak. Enggak harus ada dalam kalimat. Yang harus ada itu fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il kalau mansub. Itu namanya umdah. Umdah itu yang harus ada dalam suatu kalimat. Kalau yang lainnya enggak harus ada. Maf'ul bi enggak harus disebutkan. Ya kan? Sehingga setelah fi'il fa'il langsung maf'ul li ajli, langsung apa terserah bisa. Kita mau memberi keterangan apa? Ya, memberi keterangan alasannya, maf'ul li ajli, memberi keterangan objeknya, keterangan waktunya, keterangan tempatnya, terserah. Kita mau menyebut yang mana.
nggak harus ada. Sedangkan di sini nggak ada maf'ul bihnya. Jangan kalian bersedekah. Bersedekah apa kan nggak disebutkan. Bersedekah kan muta'addi, butuh objek. Tapi nggak disebutkan, karena nggak harus. Dalam kalimat nggak harus disebutkan objeknya. Terserah pembicara dong. Pembicara mau ngasih tahu mau nggak dia bersedekah apa. Dan juga penting atau tidak objeknya kan nggak penting. Bersedekah ya bersedekah apa saja. Ketika tidak disebutkan maf'ul bih objeknya kan itu juga bisa menunjukkan umum. Sedekah apa saja. Jadi nggak perlu disebutkan objeknya. Ya, misalnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca apa kan nggak disebutkan. Maf'ul bih nggak harus disebutkan maf'ul bih karena dia fadlah. Kalimat pelengkap bukan pokok, bukan umdah. Nomor 7 ya, bakat Fatimatu huznan. Fatimah telah menangis karena sedih. Ya, kalau menangis muta'addi atau lazim? Lazim, nggak butuh objek. Menangis apa ya? Nggak ada. Menangis saja. Ya, bakat Fatimatunya dari apa? Fa'il dari bakat. Kenapa Fatimah menangis? Huznan, karena sedih. Jadi huznannya sebagai maf'ul li ajli, karena alasan dari. Jadi maf'ul li ajli itu sebelumnya harus ada fi'il fa'il dulu atau naibul fa'il atau ada fi'ilnya gitu ya. Ya ada pekerjaannya yang mau diberi alasannya. Kalau nggak ada pekerjaan ya nggak bisa dalam maf'ul li ajli. Karena dia kan menerangkan alasan suatu pekerjaan. Jadi harus ada dulu mana pekerjaannya. Huznan maf'ul li ajli mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Huznan itu masdar dari kata hazina yahzanu huznan. Nomor 8 usjudu lillahi syukran lahu. Bersujudlah kepada Allah karena atau sebagai bentuk syukur kepadanya. Usjudu fi'il apa? Fi'il amri mabniun ala hadfin nun wa wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal alifu lil itlaq. Allamu harfu jari mabniun ala kasri la mahalla min irad Allahi abdul jalalah majrurun billah wa alamatu jarihi kasratun dhairatun fi akhirih. Syukran maf'ul li ajli mansubun wa alamatu nasbihi fatatun dhairatun fi akhirih. Allamu harfu jari wa fathi la mahallun mirab alha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin billah. Nomor 9 yuqabbilu Umaru abna'ahu rahmatan bihi. Umar mencium anak-anaknya karena sebagai kasih sayang kepada mereka. Yuqabbilu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Umaru fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Abna'a maf'ul bi. Umar mencium siapa? Anak-anak, itu objeknya. Maf'ul bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Rahmatan maf'ul li ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Al-ba'u harfu jarin mabniun ala kasri la mahalla lahu
minal i'rab. Him dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin bil ba'i. Ya. Yaskutu tullabu indama ja'al muallimu ihtiraman. Para pelajar diam ketika guru datang karena sebagai penghormatan kepadanya. Yaskutu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi ala nasbi wa jazmi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun dhahiri. Atulabu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun dhahiri. Indama maf'ul fi zarfu zaman. Tapi dia mabni ya, mabni ala sukun. Amarahum minal i'rab. Ja'a fi'lun madi mabni ala fathil ala i'rab. Mu'allimu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun dhahiri. Ihtiraman maf'ul li ajli. Amil dari ihtiramannya mana? Fi'il dari ihtiramannya mana? Jadi ihtiraman sebagai penghormatan. Pekerjaannya apa? Yaskutunya atau ja'anya? Coba dilihat lagi artinya. Yaskutu. Karena kan para pelajar diam. Yang mau diberi alasan menghormatinya yang mana? Pekerjaan yang mana? Dia pelajar diam atau guru datang? Kalau diam berarti murid diam. Murid diam itu sebagai penghormatan kepada guru. Tuh, guru datang sebagai penghormatan bagi guru. Cocok gak? Enggak lah. Guru datang sebagai penghormatan bagi guru gimana? Jadi dari yaskutunya ini amil ya, jadi amil dari maf'ul ajlinya yang mana? Ini juga kita harus menentukan yang sesuai. Ya, menentukan yang sesuai. Jadi mana pekerjaan yang diberi alasannya yang mana? Jadi kenapa murid diam ketika guru datang? Karena menghormati. Kenapa guru datang? Enggak, kan bukan itu. Tapi kenapa murid diam? Gitu. Jadi itu ambilnya itu yaskutunya bukan ja'anya. Ihtiroman masdar dari ihtaroma yahtarimu ihtiroman. Rahmatan rahima yarhamu rahmatan. Syukron syakaro yashkuru syukron. Ya, begitu itu maf'ul li ajli. Tadi sudah ketentuannya. Nah, masdar-masdar yang biasa digunakan untuk maf'ul li ajli. Ya, ini harus kita apa? Ya, imanan, iman, kuban. Baca coba bareng-bareng. Imanan, iman. Sama artinya bacanya. syafaqatan ibadah wajaan khawfan syafaqan. Coba ada yang bisa buat contoh sendiri dari maf'ul li ajli ini misalnya kalimatnya. Gimana? Barang siapa yang sahur pada bulan Ramadan. Oh itu hadis ya.
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisana. Imanan itu berarti apa? Maf'ul ajli. Imanan wa ihtisaban. Ya, kita lanjut. Nanti ada PR ini ya, Arab gundul, apa namanya? Cukup banyak. Kita berarti langsung kerjakan aja yang berlatih yang ini. Karena nanti ada latihan secara keseluruhan dari yang sebelumnya. Nomor 1 siapa yang membaca? Benar, Abi. Katabat Maryamu ar-risalata bi ummiha syauqan laha. Artinya Maryam telah menulis surat kepada ibunya karena rindu kepadanya. Katabat fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Maryamu fa'ilun wa ta'u li ta'nis. Wa ta'u li ta'nis. Enggak, langsung aja. Maryamu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ar-risalata maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Li harfu jar. Allamu kalau satu huruf sebutkan nama hurufnya. Allamu harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Ummi ismun majrurun billah wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala alif ala sukun fi mahalli jarrin bi fi mahalli jarrin. Jadi apa? Tadi kan ummi apa tadi? Enggak usah, fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Syauqan maf'ulun li ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Allamu harfu jarrin mabniun ala kasri Fathi ala fathi la min al-i'rab. Ha dhamirun mabniun dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bilami. Bilang. Ya, jadi ini kan kenapa Maryam menulis surat untuk ibunya? Karena rindu. Ini apa lihat jadi syauqan. Nomor 2, silakan. Siapa? Ya, saya. Yabkil musalluna khaufan min Allah. Yabki Artinya dulu. Menangis karena takut kepada Allah. Yabki firun mudhari'un marfu'un litajarudi min anin nawasi wa jasimi wa alamatu fihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha. Terhalang dari nampaknya kenapa? Sikol, mana'a min zuhuriha sikol. Musalluna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi wa li'annahu jam'ul mudzakkari salim.
Khaufan maf'ulun li ajli mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratu fi akhirih. Min harfu jarin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Allah majrurun lafdzul jalalah dulu ya kalau lafzul sebutkan jalalah kalau Allah. majrurun bi min Alamatu jarihi wa alamatu jarihi kasratun fi dhahiratu fi akhirih. ya. Jadi kenapa orang-orang yang sholat itu menangis? Karena takut kepada Allah. Jadi khaufan maf'ul li ajli. Terus nomor 3. Ada Ahmad. Akala doifu qalilan hayaan min sahibil baiti. Artinya tamu makannya sedikit karena malu oleh tuan rumah. iya. Iya. Akala fi'lun madi Mabniun ala fathi fathatu la mahala lahu min al-i'rab. Enggak kan itu udah tadi mabni ala fathi udah. mabniun ala fathi La mahala lahu min al-i'rab. la mahala lahu min al-i'rab. Ada itu doifu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi wa alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih. ya zahiratun Dhammatun zahiratun ya ini. qalilan. Nah ini apa qalilan? Kamu makan sedikit apa qalilannya apa? Sedikit itu maf'ul fi Bukan. Tamyiz. Kalau aja bukan karena. Nah ini nanti belum dibahas, ini termasuk maf'ul mutlaq yang berikutnya nanti. Tapi masdarnya dibuang. Maf'ul mutlaq itu kan berupa masdar dari fi'ilnya. Ya, qalilannya asalnya sifat dari maf'ul mutlaq yang dibuang. Cuman karena maf'ul mutlaq dibuang, dia jadi menempati posisi maf'ul mutlaq. Jadi asalnya akala doifu aklan qalilan. Asalnya begitu. Iya, asalnya akala doifu aklan qalilan. Tamu makan ya dengan makan yang sedikit. Nah, aklannya itu maf'ul mutlaq asalnya. Karena dia masdar dari fi'il. Dibuang, lalu qalilannya asalnya sifat dari aklan. Nah, sifatnya jadi menempati posisi maf'ul mutlaqnya. Maka kita katakan qalilan maf'ulun mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq itu ada 3 nanti maknanya. Ada li nau'ihi, li adadihi, li ta'kidil fi'li. Kalau ini li nau'ihi, karena kalau ada sifat berarti macamnya. Jadi macam makannya itu bagaimana? Sedikit. Maf'ul mutlaq li nau'ihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahiratun fi. Ya, terus hayaan maf'ul li ajlihi wa alamatu mansubun wa alamatu nasbihi pakai ini. wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Min harfu jarir mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Sahibi majrurun bimin majrurun bimin wa alamatu jarrihi majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Baiti Al-baiti
Setelah mudhof apa? Mudhof ilaih. Ya kan jelas kan. Mudhofun ilaih majrurun Majrurun wa alamatu jarihi jarihi kasratun la mahal zahiratun fi akhirih. Udah kan tadi udah disebut. Nggak usah disebut lagi kan udah tadi pilih di awal. Ya dipahami lagi kan cara mengirobkan. Nanti juga kita bahas nih cara mengirobkan. Jadi kenapa tamu itu makan sedikit? Karena malu hayaan. Terus nomor 4, silakan siapa? Nah, ini mah di dalam Al-Quran ya. Padahal ya, sip. Yasuduna an sabilillahi hasada min indi anfusihim. Mereka menghalangi dari jalan Allah karena hasad dari diri mereka sendiri. Yasuruna bi mudhari ma'lum mahmuud wa alamatu rafi'in sujudun Dia anahu minal af'alil khamsah wa wawul jamaah pemilihan mutaksirun mabniun ala sukun di mahalli ya an harfujar mabniun ala sukun la mahalahu min al-i'rab sabilillah sabili majrur bi an mabniun ala kasri wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih Allahi wa huwa mudhaf Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi hasadan maf'ul yadri ansubun wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih min harfujar mabniun ala sukun la ma'na lahu min al-i'rab indi majrurun bimin wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf mudhaf ilaih berarti majrurun wa alamatu jarihi zahiratun wa huwa mudhaf lagi wa huwa mudhaf lagi bi ma'ani ya, jadi mudhaf ilaih itu bisa panjang, mudhaf ilaih bisa panjang. Jadi kenapa mereka orang-orang kafir menghalangi dari jalan Allah? Karena hasad, karena dengki. Ya hasadannya boleh aja deh. Terus nomor 5 ya, Rijul. Godoban. Artinya Allah menurunkan azab di dunia karena marah kepada ahli maksiat. Andala ilmadi ala fakir sama ala dunia Allahu Abdul Jalalah fa'ilun marfu'un Domatun Adaba
Mansubun alamati nasbihi fatatin akhirati fi akhiri fi harfun jarin mabni ala sukun la mahala min al-i'rab dunya majrur bi fi ghalaban walamatu jarihi malam jari kasratun muqaddaratun muqaddarah alal alif ana min zuhuriha mana min zuhuriha ta'adzur qadaban maf'ul bi ajli mansubun alamat nasbihi fatatin akhirati li ahli di harfu jari mabniun ala majrurun billah walamatu jarihi huwa mudhaf mudhafun ilaih majrurun walamatu jarihi. Jadi kenapa Allah mengazab di dunia? Karena Allah murka. Godoban jadi mengkuli ajri. Ya, bisa dipahami kuli ajri? Cara mengirobkan. Nah, jadi dari irob kedudukan irob yang sudah dibahas sebelumnya itu sampai maf'ul ajri. Kita perkuat lagi cara mengirobkan. Sebelum berlanjut kepada seluruh kalimat dan kedudukan irob berikutnya, ada baiknya kita mempelajari bagaimana cara mengirobkan. Mengirobkan artinya menjelaskan kedudukan setiap kata, baik kata tersebut murab ataupun mabni maupun mabni. Jika kita telah memahami kedudukan irob suatu kata, lalu mengetahui tanda irobnya sesuai isi murab kata tersebut ataupun berupa isi mabni dengan keadaan mabninya, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam 5 pembahasan sebelumnya, kita tinggal merangkaikannya dengan menggunakan bahasa Arab. Namun jika mengirobkan dengan bahasa yang dirasa sulit, tidak mengapa kita menjelaskannya dengan bahasa Indonesia, karena yang terpenting adalah memahami kedudukan irob suatu kata yang terdapat di dalam berbagai struktur kalimat. Jadi intinya mengirobkan itu kan 4 ya intinya, menjelaskan kedudukan irobnya, apakah fa'il, fi'il fa'il begitu ya. Yang kedua hukumnya apakah marfu, mansub atau majrur. Kalau fi'il berarti majzum atau majzum. Lalu tandanya apa? Kalau marfu tanda marfunya apa? Mansub tanda mansubnya apa? Ya, lalu yang keempat alasan tandanya. Jadi kenapa tanda marfunya wawu misalnya? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim misalnya begitu. Jadi intinya 4 itu cara mengirobkan itu. Nah di sini yang pertama mengirobkan fiil. Mengirobkan fiil madhi maklum yang bersambung dengan dhamir mustatir. Fi'lun madin mabni al fathi la manalahu minal irob. Ya. Nanti yang wa fa'ilunya kan itu dhamir mengirobkan isim ya, mengirobkan fi'ilnya dulu. Kharaju ya ini bersambung dengan dhamir baris. Fi'lun madin mabni ala dhamir litisalihi biwawil jamaah. Ya, kalau nanti alif misalnya kharaja berarti fi'lun madin mabni al fathi juga ya, wal alifu domir ya itu. Nanti ada yang mabni ala sukun, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, mabni ala sukun litisalihi, diberikan alasan
bersambung dengan apa? Litisolihi karena bersambung, misalnya binunil inas dengan nun inas, kharajna, kharajta, kharajti, ya, kharajtu, itu litisolihi bidomiri rofin mutaharik. Itu nama-namanya nanti ada nama-nama domir. Sebenarnya itu sudah kita bahas di pembahasan domir, tapi di sini disebutkan lagi halaman 114. Ya, itu nama-nama domir mutasil baris, ada aliful isnain, fa'ala, fa'alata, faul jamaah, nun inas atau nun niswah, yaul muhatabah, domir rofin mutaharik, itu nama-namanya. Kalau yang majhul tinggal ditambah fi'lun madin majhulun, yang tambah. Fi'il amr mabni ala sukun. Ya, kalau yang ada tambahan wawu ya, atau alif, istami'u, istami'a, istami'i, itu mabniunnya ala bin nun. Karena mengikuti fi'il mudhari'. Jadi tanda mabni fi'il amr itu adalah mengikuti tanda majzum fi'il mudhari'. Unsurna fil amri mabni ala sukun litisalihi karena bersambung binunil inas. Mengirobkan fi'il mudhari yang marfu, fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wal amatrufi dhammatun dhahiratun. Ya, nanti yang supaya mengokohkan lagi cara mengirobkannya bisa dilihat di sini. Tajlisina misalnya fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi wal amatrufi thubutun nun li'annahu minal af'al khamsah. Yu'ta yang majhul fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un tajarrudihi anin nasibi wal jazmi wal amatrufi dhammatun muqaddaratun alal alif, ya, mana'a min dhuhriha at-ta'adzur. Kalau yang wawu nanti dan ya itu sikol. Ya, misalnya yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un tajarrudihi anin nasibi wal jazmi wal amatrufi dhammatun muqaddaratun alal wawi mana'a min dhuhriha sikol. Ya, sikol. Kalau wawu dan ya sikol. Lan tatruka yang mansub fi'lun mudhari' mansub bilan wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fa'ili. Lam yarshub fi'lun mudhari'un majzumun bilan wa alamatun jazmi sukunun fi akhiri. Itu cara mengirobkan fi'il. Mengirobkan huruf gampang, ya, hanya disebutkan nama hurufnya lalu mabniun ala apa lalu ditambah la mahala lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Jadi semua huruf itu tidak ada kedudukan dalam i'rab. Semua huruf. La harfun nasbin wa ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Lalu mengirobkan isim itu i'rab isim ada 3, i'rab zahir, i'rab muqaddar dan i'rab mahalli. Ya, i'rab zahir itu yang nampak, i'rabnya muqaddar ada yang muqaddar, makanya dhammatun muqaddaratun gitu. Itu i'rab muqaddar. Fatatun muqaddaratun. Nah, ada yang mahalli. Nah, mahalli ini untuk isim mabni dan jumlah. Jadi isim mabni kan enggak ada tanda marfunya, enggak ada tanda enggak ada. Dia disebutnya i'rab mahalli. Makanya menggunakan fi mahalli. Ya, kalau i'rab zahir jelas fa'il misalnya marfu alamat rafi dhammatun zahiratun. Sehingga dhammatun zahiratun i'rab zahir bi akhirih. Ya, fa'il misalnya musanna fa'il marfu alamat rafi al alif. Nah, alif nampak. Ya, nah, i'rab muqaddar itu apa? Misalnya yang maksur, ya, manqus itu muqaddar. Sama juga dengan fi'il yang mutalahir. Mutalahir kan muqaddar. Tersembunyi. Ya, nah, terhalangnya itu karena apa? Kan ada alasan. Kalau alif karena ta'adzur. Oh iya karena sikol. Ya. Begitu. Sama baik itu isim, maksur, manqus ataupun fi'il mutalahir. Cuman kalau isim kan cuma 2, alif dan ya saja kan. Maksur alif, manqus ya. Kalau fi'il ada 3, alif waw ya.
Nah, i'rab mahali misalnya dhamir mustatir ya, itu dhamir mustatir fi jawazan takdiru huwa, karena mustatir tersembunyi. Ya, dhamir mustatir wujuban. Ya, apa artinya jawazan dan wujuban? Jawazun itu artinya boleh diganti oleh zahir. Dia hanya dua, dhamir huwa dan hiya. Yang jawazan itu. Kalau wujuban tidak boleh diganti dengan zahir. Ya, di situ ada ya, dhamir mustatir wujuban itu taf'alu, anta, af'alu, naf'alu, if'al. Cuma dia tidak nampak tapi wajib berupa dhamir mustatir. Kalau yang baris kan nampak ya, baris itu ada hurufnya. Itu tadi ada alif isnain, wawu jamaah, itu namanya baris, dhamir baris. Muttasil baris. Berupa isim mabni yang lain, misalnya hadza. Nah, kalau isim mabni itu dijelaskan dulu isim mabninya. Hadza ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Pakai fi mahali raf'in fa'il. Karena dia nggak ada tanda marfu'nya, nggak ada. Ya. Bisa juga berupa jumlah tapi punya kedudukan. Misalnya qala Rasulullah, qala berkata itu kan butuh objek. Berkata apa? Nah, apa maf'ul bi-nya? Isi perkataannya. Nah, isi perkataan itu kan berupa jumlah. Dia jumlah punya kedudukan ya sebagai maf'ul bi. Ya, maka dijelaskan wal jumlatul fi'liyah atau minal fi'li wal fa'il, wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi jumlahnya itu, kalimat itu punya kedudukan dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bi. Maka ini disebut i'rab mahalli. I'rab mahalli itu untuk dua, satu apa? Isim mabni, dua jumlah. Nah, sekarang mulai latihan membaca Arab gundul. Di sini saya beri latihan ada 5, nanti dikerjakan. Ya, untuk dapat menguasai kedudukan i'rab dan struktur kalimat yang telah dibahas, perlu membiasakannya dengan banyak berlatih, terutama yang langsung kita amati di dalam teks-teks Arab gundul. Cobalah untuk mengamati setiap kata yang terdapat dalam teks dengan melacaknya di dalam benak kita yang sudah terekam, ataupun mencarinya di dalam kamus. Ketika telah ketemu, tentu kita akan dapat membacanya dan mengetahui terjemahnya. Jika berupa mustaq yang memiliki pola dan pecahan, maka perlu untuk melacaknya dalam ilmu tasrif. Setelah kita mengenali setiap katanya, lalu tentukanlah kedudukan i'rabnya dengan mengamati maknanya dan pengaruh kata lain yang ada di dalam struktur kalimatnya. Jadi latihannya secara lengkap ya, baca, terjemahkan, tentukan sigot dan i'rab. Ini dikasih contoh ya, jawabannya ada di belakang. Ja'a Muhammadun sobahan ilal maktabati wa qad futihal babu thumma qara'al kitaba ilal maktabati hubad lil ilmi. Jadi dari satu kalimat ini mencakup semua kedudukan i'rab yang sudah dibahas. Ya kan, dari mulai fa'il, naibul fa'il, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ajli, semua ada. Ya, nah ini ditentukan sigot itu ada yang jamid, ada yang mustaq ya. Kalau jamid kan sudah selesai jamid. Ya, yang harus dijelaskan itu yang mustaq. Mustaq itu berarti dibahas dari ilmu tasrif seperti ja'a itu fi'il madhi ma'lum, sulasi mujarrad, bab 1, wazan fa'ala yaf'ilu, binahnya ajwab ya, huruf ilah di tengah. Tasrifnya bagaimana? Ja'a yaji'u. Jadi harus mengetahui setiap sigot dalam kalimat itu. Setiap kata dalam kalimat itu harus tahu sigotnya. Ini fi'il apa, isim apa, tasrifnya bagaimana, wazannya, babnya, begitu. Itu sigot maksudnya. Walaupun nanti enggak semua, bisa saja saya tanya, coba apa ini sigot kata ini gitu. Walaupun tidak dijelasin semuanya, itu bisa ditanya. Maka harus bisa menjawab. Baru setelah itu mengirobkan. Nah, di sini saya berikan contoh secara lengkap
Ya, pengiroban contoh kalimat tadi itu jaa, fi'lun madin. Jadi bisa melihat ke sini sebagai contohnya itu. Ya, di sini lengkap semua, ada fa'il, di situ ada maf'ul fi, zarfu zaman. Ya, ada naibul fa'il, babu itu. Kitaba, maf'ul bi, dahila, maf'ul fi, zarful makan. Huban, maf'ul li ajli, ada semua dalam satu contoh kalimat ini. Ya, nanti silakan dikerjakan, latihannya itu ada 5 nomor. Ya, nah kalau kita ingin berhasil harus rajin, harus rajin mengerjakan latihannya, tulis harokatnya, ya terjemahnya, terus mencari sigot, misalnya yasumu itu fi'il apa, ya babnya berapa, tasrifnya bagaimana, binanya apa, itu kan banyak. Yasumu muslimun itu mustaq juga itu, imanan tadi sudah, yuktirun, ya seperti itu. Silahkan nanti dikerjakan, disiapkan dulu supaya lebih maksimal hasilnya. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, kalau sudah fi akhir bisa diganti dengan ala akhir. Boleh aja. Mau ala akhiri, boleh. Nggak jadi masalah. Kalau ala kan nggak selamanya ala ya. Ala akhiri. Karena kalau kasroh kan bukan ala tapi di bawah. Kalau doma pada kan di atas. Bener kan? Ya kan? Misalnya Muhammadun ya kan? Walamat rafi domatun Rairatun ala akhirih, ala akhirnya berarti ala harfidal gitu ya. Muhammadan ala. Kalau Muhammadin kasroh kan bukan ala. Kan kasroh kan di bawah bahasanya, di bawah huruf dalit. Ya, kita sebut fi juga ya pada artinya. Pada huruf dalit. Justru fi itu lebih umum daripada ala. Iya. Ya, domanya kan fi harfidal, fathahnya fi harfidal, kasrohnya fi harfidal. Fi akhirih maksudnya di huruf akhirnya. Ya, jadi enggak masalah ya mau fi akhirih, mau ala akhirih. Hanya perbedaan redaksi, tidak ada masalah. Ada lagi? Baik, kita cukupkan ya untuk pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.